disuruh memilih untuk memilih sosok yang bukan keinginan kita, itu kan kemerdekaan di situ sudah tidak ada. Ya. Politiko itu saya bisa pastikan itu tidak memerdekakan orang, sekalipun kita memilih atau tidak memilih orang yang memberikan, menurut saya tetap tidak memerdekakan kita dalam memilih. Si pemilih ini tidak punya ruang-ruang yang terbuka lebar bagi siapapun untuk mengintervensi pilihan sadarnya dan pilihan kritisnya. Saya kira itu. Bagaimana orang yang kita pilih ini bisa menentukan kehidupan dan pendidikan kita ke depan. Diskusi kita kali ini lebih bicara soal ruang-ruang demokrasi kita, khususnya dalam momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih, sahabat KP Kota Makassar. Kembali lagi di podcast KP Kota Makassar dengan suasana yang berbeda, dengan konsep yang berbeda. Jadi kali ini dalam momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun, KP Kota Makassar membuat suatu diskusi atau diskusi dalam podcast yang bentuknya itu lebih dialogis. Jadi tidak hanya sekedar wawancara, tapi lebih dialogis. Nah, untuk kali ini kita memberikannya nama, kami di KP Kota Makassar memberikannya nama dengan istilah ngosdek atau ngobrol seputar demokrasi. Jadi ngobrol seputar demokrasi ini adalah salah satu bentuk podcast di KP Kota Makassar yang kita laksanakan untuk membincang atau membicarakan hal-hal seputar demokrasi, terkhusus dalam proses penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan, ataupun juga dalam ruang-ruang demokrasi yang bisa akan kita eksplor di masa-masa yang akan datang. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya katakan tadi, podcast kita pada hari ini itu dengan konsep yang berbeda, dengan model yang berbeda, karena modelnya bukan lagi wawancara, tetapi dengan model obrolan. Di sini telah hadir seluruh komisioner KPU Kota Makassar yang akan membincang beberapa hal, khususnya karena ini adalah momentumnya, kita mengambil momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun, ngobrol seputar demokrasi atau ngosdek pada hari ini. Di edisi perdana ngosdek ini, kita mengambil tema Merdeka dalam Memilih. Nah, di sini di tengah-tengah kita sudah hadir ada Ketua KP Kota Makassar, Pak Andi Muhammad Yasir Arafat, kemudian ada Ibu Sri Wahyuningsi, kemudian ada Sapri, kemudian ada Pak Hambali, dan saya sendiri sebagai Ketua Divisi Sosdikli Parmas dan SDM, Muhammad Abdi Goncing. Ya, jadi teman-teman, diskusi kita kali ini lebih bicara soal ruang-ruang demokrasi kita, khususnya dalam momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun ini. Pertanyaan mendasar kita, khususnya dalam ruang-ruang demokrasi kita, adalah bagaimana sih sebenarnya merdeka dalam memilih ini? Itu pertanyaan dasarnya. Karena apa ya? Kalau kita melihat dalam proses pemilu ataupun pemilihan kemarin, masih banyak isu-isu yang tentu ini jauh dari kemerdekaan dalam memilih. Jadi sekali lagi konsepnya kita adalah diskusi, ngobrol santai. Jadi bisa siapa saja nih yang bisa ngobrol. Jadi kita ini karena ini penting ya, kita diskusikan soal merdeka dalam memilih itu, apalagi di momentum merdeka. Jadi begini kawan-kawan sekalian,
Kita minta dulu lah pandangannya Pak Ketua. Bagaimana Pak Ketua soal merdeka dalam memilih? Ya, merdeka dalam memilih dari perspektif KPU Makassar adalah bagaimana menentukan pilihan kita secara merdeka Ya. dalam hal memilih siapa yang pantas untuk kita pilih, mengenal siapa yang harus kita pilih, dan paling tidak kemerdekaan itu sifatnya universal, bukan hanya persoalan memilih, tapi persoalan bagaimana orang yang kita pilih ini bisa menentukan kehidupan dan pendidikan kita ke depan. Oke. Jadi intinya bahwa kita bisa lebih ini ya. Bagaimana kalau Pak Sapri? Ya, makasih. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi host kita, Pak Bigoncing, terkait merdeka dalam memilih, kalau saya melihatnya, kita harus mengacu pada konteks Indonesia dulu. Terkait dengan konteks Indonesia, kita adalah negara hukum yang berdasarkan asas demokrasi. Yang dimana asas demokrasi ini kita harus pahami dulu. Demokrasi seperti apa yang kita harus pahami. Terkait konteks KPU Kota Makassar, yaitu demokrasi dalam hal ini adalah merdeka dalam memilih. Jadi bagaimana caranya partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pemilihan, baik itu pemilihan nasional maupun lokal, yang sering disingkat pemilihan presiden, DPD, DPR RI, dan DPRD Kabupaten Kota. Terkait dengan pemilihan lokal yang biasa kita sebut dengan pemilihan gubernur dan bupati dan wakil bupati, itu harus ada turut serta masyarakat. Jadi saya harap masyarakat di sini punya momentum untuk menentukan pilihannya, untuk mencari visi dan misi yang tepat, siapa sosok pemimpin yang akan dipilihnya. Jadi kalau bisa ke depan, mau itu pemilihan presiden maupun pemilihan bupati, gubernur, dan wakil bupati, yang namanya pemilihan, ya wajib hadirlah, karena masa depan ada di tangan rakyat. Mungkin seperti itu. Jadi merdeka itu hadir di TPS ya, memberikan suara. Ya. Kalau Kasri sendiri, bagaimana Kasri? Ya, kalau kita bicara demokrasi, salah satu wujudnya adalah bagaimana kedaulatan itu berjalan. Nah, memilih apa tadi? Merdeka untuk merdeka dalam memilih. Merdeka dalam memilih itu menurut saya itu salah satu wujud dari kedaulatan itu sendiri. Jadi merdeka dalam memilih artinya saya bisa memilih tanpa diminta, tanpa dipaksa, tanpa diintimidasi. Saya dengan senang hati datang untuk memilih, dengan senang hati memilih si A, si B, si C, tanpa ada unsur dari manapun. Saya pribadi melihat merdeka dalam memilih ya seperti itu. Jadi kita punya pilihan sendiri berdasarkan hasil telaah, hasil kritis, hasil berpikir kita dan segala macam. Itulah yang menurut saya itu yang baru namanya merdeka. Jadi betul-betul tidak ada unsur lain dari apa yang ada di kepala kita ketika kita ingin memilih. Itu betul-betul merdeka. Yang namanya merdeka kan kita tidak dibawa siapa-siapa, kita tidak dikekang, tidak diminta, tidak diperintah, tidak disuruh, tidak dipaksa. Kalau saya merdeka simpel saja melihatnya. Merdeka yang Tidak dipaksa. saya bebas. Bebas dan tidak dipaksa, tanpa paksaan. Bebas tanpa paksaan. Kalau saya simpel sekali melihat yang namanya merdeka itu. Ketika saya tidak ada perasaan tidak nyaman saya memilih, saya merdeka. Tidak ada, karena saya tidak diintimidasi, tidak diapa, saya nyaman-nyaman saja. Saya mau pilih siapa. Jadi memang sih kalau memang kita mau melihat ini sebenarnya banyak hal ketika momen-momen pemilihan ada apa-apanya atau mungkin ya dalam tanda petik dia dipaksa untuk datang. Ini menjadi menarik ketika merdeka bahwa bebas tanpa paksaan. Nah kalau Kehambali sendiri, ya kalau Kehambali bagaimana? Merdeka dalam memilih. Kalau saya melanjutkan pembahasannya Kak Sri tadi bahwa tanpa tendensi, tanpa intervensi, tetapi dia berdasarkan pada kesadaran kritisnya dan dasarnya dari pengetahuan yang kemudian dia bisa membuat pilihan politik secara sadar dan juga karena didasari oleh preferensi politiknya. Jadi di situ si pemilih ini tidak punya ruang-ruang yang terbuka lebar bagi siapapun untuk mengintervensi pilihan sadarnya dan pilihan kritisnya. Saya kira itu.
Iya, jadi soal kesadaran ya, Ya. kembali. Jadi ini menjadi menarik karena di momen kemerdekaan kita ini, kalau kita melihat ya, kalau kita teman-teman mungkin bisa melihat kemarin waktu pemilu ataupun pemilihan, satu hal yang menjadi tantangan terbesar kita sebagai penyelenggara KPU Kota Makassar khususnya itu adalah politik uang. Ini sulit dibuktikan, tapi fakta atau cerita-cerita yang kita dengar di masyarakat itu selalu ada soal politik uang. Nah ini menjadi menarik sebenarnya ketika kita bicara soal merdeka dalam memilih. Mungkin teman-teman bagaimana menyikapi itu? Ada yang mau memberikan komentarnya? Ya, kalau bicara soal politik uang tidak bisa dibuktikan, saya kira itu persoalan yang lain. Kenapa? Karena secara regulasi memang kalau kita bicara tentang politik uang itu jelas sekali unsurnya. Jadi, nah ketika tidak terpenuhi, maka itu kemudian tidak bisa dihukum, tidak bisa diberi sanksi. Nah ini yang sering kali karena orang sudah tahu, misalnya begini, di dalam undang-undang pemilu, di dalam undang-undang di regulasi itu disebutkan yang namanya politik uang itu baru bisa dikenakan sanksi, misalnya terjadinya di hari H. Jadi ada tiga, seingat saya ada 3 ruang terjadinya politik uang yang bisa diberikan sanksi. Saya di masa kampanye ya, misalnya di masa kampanye, kemudian pada hari H itu maksudnya pada tanggal hari pencoblosan atau di hari pemungutan suara, gitu ya. Jadi ketika itu soal waktu, lalu kemudian dilakukan oleh siapa, itu beda-beda lagi aturannya. Ketika di kampanye itu disebutkan pelaksana, tim atau calon gitu. Jadi ketika mereka tahu 3 ini tidak bisa, pakailah pakai anak kecil, pakai siapa gitu kan, pasti bebas lah. Orang tidak perlu unsurnya kan. Lalu di hari H, kalau di hari H memang disebutkan setiap orang. Tapi itu bisa lagi mereka mengatur itu. Banyaklah cara ya, banyak modus yang digunakan oleh orang-orang sehingga ini tidak bisa dibuktikan. Jadi menurut saya itu hal yang berbeda. Tapi memang itu tidak bisa lepas dari pilihan, itu tidak bisa lepas dari apa yang orang lakukan. Begini, ada orang karena diiming-iming kemudian memilih. Ada juga orang, ini fakta bahwa saya kasih ini pilih si A, ternyata pilihannya si B, diambil tapi pilihannya si B. Ambil duitnya, tidak pilih orangnya. Nah, itu juga menarik juga itu. Beda-beda, saya kira beda-beda caranya orang. Kemudian kalau kita bicara tentang politik uang itu berbeda. Tapi memang politik uang itu kemudian tidak memerdekakan orang dalam memilih. Saya tadinya mau, misalnya nih ada orang, tadinya saya sebenarnya mau pilih si A, tapi karena dia kasih keuangan, saya pilih si B saja deh. Nah itu problem itu. Itulah, jadi pasti ya, tidak memerdekakan itu. Politik uang itu saya bisa pastikan itu tidak memerdekakan orang. Sekalipun kita memilih atau tidak memilih orang yang memberikan, menurut saya tetap tidak memerdekakan kita dalam memilih. Ini kan jadi penyakit sebenarnya. Dalam ruang-ruang demokrasi kita sebenarnya ini kan penyakit ya. Politik uang ini kan penyakit. Nah saya mau bagaimana teman-teman kira-kira mengobati penyakit yang namanya politik uang ini, khususnya dalam ruang-ruang demokrasi ini, bagaimana? Mungkin teman-teman bagaimana? Oke, saya tambahkan sedikit terkait dengan money politik atau politik uang. Ya simpel sih, kalau berbicara terkait dengan politik uang, ada pemberi, ada penerima, dan ada calon yang ingin dipilih. Kalau itu 3 kompak, itu terjadi politik uang. Pemberinya ada, penerimanya ada. Ah, itu maksud saya. Terus untuk mencegah itu, ya kita kesadaran sendiri. Pemilihnya harus sadar siapa yang harus dia coblos. Terus kalau menyikapi politik uang sih, apabila ada orang yang memberi dan pemilih itu sadar, cerdas, itu kan tidak akan terjadi politik uang di situ. Jadi kita pintar-pintar sosialisasi terkait dengan politik uang itu harus melibatkan banyak pihak. Ya. Mulai dari KPU sendiri, Bawaslu, atau Ya, masyarakat semua masyarakat sebenarnya, khususnya masyarakat harus dicerahkan bahwa politik uang itu konotasinya negatif. Karena ketika kita menerima sesuatu terus kita dikekang, disuruh memilih untuk memilih sosok yang bukan keinginan kita, itu kan kemerdekaan di situ sudah tidak ada. Ya.
Tentu itu pasti bahwa kita bicara merdeka ini, politik uang ini kan menjadi penyakit, menjadi duri dalam daging sebenarnya dalam proses demokrasi. Yang dari tadi saya lihat Pak Ketua ini mau menimpali. saya persilakan Pak Ketua mungkin. Siap. Kalau kita melihat korelasi antara merdeka dengan politik uang, saya punya pemikiran begini: setiap masyarakat yang datang dengan iming-iming atau tendensi untuk memilih calon berdasarkan arahan maupun ada apa-apanya, yakin dan pasti pemimpin tersebut lahir dan kebijakan-kebijakannya tidak mungkin mewakili rakyat. Betul, pasti. Hasilnya kita kan sama-sama menginginkan bagaimana demokrasi ini tidak tercederai, Ya. Bagaimana partisipasi masyarakat tinggi ketika orang datang dengan iming-iming. Yakin dan pasti itu kan semua yang menjadi keinginan kita, tujuan kita menyelenggarakan proses-proses demokrasi ini pasti luntur. Ya. Belum lagi kita tarik lebih jauh, yakin dan pasti kebijakan-kebijakan pemimpin yang lahir yang menggunakan cara-cara yang kurang Secara hukum tidak baik. Etika juga tidak baik. Itu keinginan kita bagaimana bisa pendidikan, bagaimana bisa kesejahteraan, itu bisa semua terakomodir dengan baik. Dan ketika itu tidak kita mengaminkan proses-proses yang tidak demokrasi tersebut, yakin dan pasti semua itu kita capai karena pemimpin tersebut akan berpikir dia lahir dari sesuatu yang proses yang tidak benar. Kebijakannya pasti akan pro rakyat. Itu yang menurut saya terkait politik uang. Implikasinya jauh kepada proses kebijakan yang timbul dari pemimpin yang lahir dari politik uang tersebut. Intinya bahwa kebijakan yang lahir dari proses politik uang itu pasti tidak akan pro rakyat, pasti akan pro rakyat. Itu pasti. Saya mau dengar dulu jawaban dari Kambali nih, kira-kira sebagai orang yang pernah menjadi praktisi di luar, lebih banyak di lapangan kemarin sebelum jadi komisioner tentunya ya. Ini saya melihat bagaimana kira-kira Kambali, apakah ada tawaran gagasan, utamanya bagaimana kemudian penyakit dalam tanda petik politik uang ini dalam hal merdeka dalam memilih itu yang banyak menjadi penyakit lah di masyarakat kita. Bagaimana Kambali? Ya ini kalau saya ya, ini gampang-gampang susah karena ini soal mental. Betul. Jadi peserta pemilu, pelaksana, dan masyarakat secara umum ini menjadi tanggung jawab kita bersama mestinya. Soal-soal kemudian yang terjadi di lapangan, banyak orang kemudian menempuh atau ada sebagian orang menempuh cara-cara yang instan untuk mengganti waktu hadir mereka bersama masyarakat. Karena ketidakmampuan mengatur waktu atau kesibukan, para kandidat-kandidat ini kemudian mencoba menggantikan kehadirannya menggunakan duit. Nah, problem ini ya, yang soal kemudian mungkin sebagian orang ini berpikir bahwa uang ini bisa menjadi solusi atas ketidakhadiran mereka bersama rakyat atau konstituennya, calon konstituennya. Ini soal juga karena akhirnya sadar tidak sadar menggiring cara berpikir ataupun mentalitas masyarakat kita menjadi pragmatis. Pragmatisnya karena duit. Saya mau ke sana hadir pertemuan ini karena duit. Nah, sementara kalaupun kita punya ada undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 tentang pelarangan membagikan uang atau menjanjikan sesuatu kepada peserta pemilu, itu akan menjadi sia-sia kalau mentalitas kita baik peserta ataupun masyarakat secara umum, secara mental kita sudah pragmatis seperti itu. Kalaupun kita dibuatkan undang-undang berjilid-jilid, tetapi mentalitas kemudian yang mau melaksanakan yang tidak ada, ini kan
agak susah juga. Jadi proyek terbesarnya sebenarnya bagaimana kemudian merubah mentalitas masyarakat kita sebenarnya. Tapi saya bukan cuma masyarakat sebenarnya yang harus kita rubah, tapi juga pesertanya juga harus kita rubah, karena kalau misalkan peserta tidak memberikan ruang untuk itu, pasti juga masyarakat juga tidak akan mendapatkan ruang-ruang seperti itu sebenarnya. Jadi ini memang mentalitas ini memang harus dibangun dari dua sisi. Kalau seperti itu, memang merdeka atau tidaknya orang dalam memilih sebenarnya bukan hanya penyelenggaranya. Ini kan selama ini kan pasti penyelenggara nih yang salah, pasti penyelenggara begini. Apakah KPU atau Bawaslu? Padahal kita tidak melihat nih bagaimana kemudian sisi peserta pemilunya atau peserta pemilihannya juga dari sisi masyarakat. Jadi sebenarnya memang banyak yang harus kita benahi, dalam momentum kemerdekaan yang ke-80 tahun ini. Saya kira memang penting untuk melakukan refleksi, khususnya dalam proses demokrasi kita. Ya, kalau saya melihat politikawan itu bukan soal masyarakat butuh apa yang diberikan. Ini soal mindset. Betul. Jadi karena ini soal mindset, maka perlu menurut saya semua orang bicara tentang politik uang. Bahayanya politik uang ini seperti apa? Penyelenggara ini tentu punya keterbatasan. Misalnya begini, tokoh agama, kenapa orang tidak pernah bicara tentang politik uang ketika mereka misalnya di ruang-ruang dengan jamaah gitu kan? Kenapa politik uang ini? Tadi kan Pak Ketua menyampaikan bahwa kalau kita bicara politik uang, ujungnya itu adalah regulasi kebijakan yang akan dilahirkan. Nah, ini yang mesti diberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi ini soal bagaimana mengisi kepala, bagaimana memperbaiki pemahaman orang, terutama menurut saya buat masyarakat yang memilih, karena yang namanya peserta, tentu bayangkan kalau di pemilu 700 lebih caleg memperebutkan 50 kursi, semua orang akan berlomba-lomba menggunakan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Tetapi ketika masyarakatnya kemudian sadar bahwa apa bahayanya politik uang, itu pasti. Jadi saya kira kalau kita bicara politik uang bukan hanya tugas orang tertentu, tapi semua orang, semua elemen lah ya, semua elemen masyarakat, semua orang punya tanggung jawab. Guru, siapa lagi nih, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, apa segala macam. Menurut saya semua harus bicara tentang bahaya politik uang. Ya, karena ini bukan cuma penyakit, sebenarnya ini isi kepala. Kita harus jadikan dia sebagai musuh bersama sebenarnya. Iya, makanya semua ini musuh bersama, bukan hanya penyakit sebenarnya. Iya, semua orang bicara itu. Saya selalu berpikir bahwa apa gunanya partisipasi yang tinggi itu, ya, sebagai Kadip Sosdikri ini, ya, teman-teman ya. Saya kadang bilang, apa gunanya partisipasi yang tinggi tapi tidak ditunjang dengan kualitas partisipasi yang baik. Maksudnya kuantitasnya tinggi nih, tapi kualitas partisipasinya dalam hal ini masih banyak politik uang, masih banyak isu-isu SARA, isu-isu HAM yang banyak lah hal-hal yang bisa mencederai nilai-nilai demokrasi itu. Politik identitas itu masih banyak berseliweran. Apa gunanya sebenarnya partisipasi ini? Makanya bukan tugas penyelenggara saja sebenarnya. Saya sepakat dengan Kak Sri tadi, bukan hanya tugas kita sebagai penyelenggara, tapi juga tugas semua orang. Tugas semua orang di bangsa ini. Kalau saya sepakat itu tadi menyambung bahasanya Ibu Sri, bahwa kegagalan kita menangani money politik ini bukan hanya, kalau saya ya, bahwa bukan hanya kegagalan guru agama misalnya. Iya. Bukan kegagalan hanya guru, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh adat, bukan. Ini adalah kegagalan kita semua sebagai individu. Karena kita secara sadar dan tidak sadar bertanggung jawab atas keadaan masyarakat kita di masa akan datang, entah anak cucu kita. Pertanyaan kemudian, sejauh apa kita menitipkan harapan masa depan bangsa ini kepada anak cucu kita di dalam situasi dan kondisi di mana kita berhadapan dengan situasi demokrasi seperti ini, yang diwarnai dengan maraknya money politik salah satunya. Nah, ini kan menjadi tantangan dan beban moral generasi kita nantinya untuk anak cucu kita di masa depan. Apalagi para pemilih pemula ini, pemilih-pemilih yang adik-adik kita yang menjadi pemilih dan akan menjadi pemilih di masa yang akan datang. Toh ke depan nanti orang akan berpikir, saya tidak perlu baca buku, saya tidak perlu berorganisasi, tetapi saya punya duit, saya bisa membeli jabatan-jabatan ini. Nah, ini problem ini. Ini mentalitas ini akan tercipta nanti di masa-masa depan. Dan kalau kita berpikir bahwa saya rakyat biasa,
kita akan mematikan mimpi kita, mimpi anak-anak kita untuk menjadi sesuatu atau menjadi orang-orang besar di masa depan karena uang. Karena kita sudah berpikir dari sekarang, kita akan menyiapkan uang untuk anak cucu kita, untuk dia menjadi sesuatu di masa depan. Kita hanya akan melihat sesuatu masa depan itu kalau kita bagian daripada oligarki dan punya uang. Akhirnya, kalau saya sih, akhirnya ujungnya dari situ kan, ternyata kemerdekaan itu mudah. Merdeka dalam memilih itu bisa dibeli ternyata. Merdeka dalam mimpi-mimpi ternyata bisa kita beli. Nah ini kan problem. Kalau selalu apa-apa harus diselesaikan dengan duit. Jadi ini menarik diskusi kita ini teman-teman. Mungkin ada yang saya sebagai ini ya, sebagai seolah-olah host lah ya. Karena ini kan sebenarnya tidak ada host di antara kita dalam host ini. Karena sekali lagi teman pemilih ini kita diskusinya namanya ngobrolan. Jadi semuanya bisa memberikan pendapat ya. Termasuk nanti teman-teman pemilih silahkan nanti memberikan komentar dalam kolom komentar di akun YouTube ini atau di podcast ini, silahkan berikan komentar untuk masukan atau mungkin ada tema-tema tertentu yang butuh kita diskusikan perspektif di kami di KPU Kota Makassar. Tentu ini kami sangat senang ya karena ini sangat penting untuk kita semua. Kita satu hal yang harus kita garis bawahi dalam merdeka dalam memilih ya. Merdeka dalam memilih ini bahwa banyak hal yang sebenarnya menjadi tugas kita bersama, bukan hanya tugas KPU Kota Makassar atau KPU penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKP, bukan hanya itu, tapi tugas semua orang bahwa kualitas demokrasi kita itu harus menjadi yang nomor satu, bukan hanya angka-angka kuantitas, tapi juga sebenarnya bicara tentang kualitas demokrasi kita, sehingga cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar itu tentu harapannya seperti itu. Saya ke Pak Sapri dulu, Om Sapri dulu lah, Om Sapri dulu. Harapan terbesarnya dalam momentum kemerdekaan ke-80 tahun ini seperti apa, khususnya dalam merdeka dalam memilih ini, dan harapannya untuk demokrasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Saya persilakan Pak Sapri. Oke, makasih. Harapan saya terkait dengan apa yang disampaikan Pak Abdi tadi, merdeka dalam memilih dan menghindari politik uang. Ya, paling tidak kalau masyarakat yang punya agama, dia akan sadar bahwa politik uang itu konotasinya negatif dan dapat merusak demokrasi pemilu. Terkait dengan saya sambung lagi sebelum saya memberikan harapan terkait apa yang disampaikan oleh Pak Abdi, bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil itu juga akan berdampak negatif apabila itu terjadi. Jadi harapan saya, marilah kita semua sadar diri terkait dengan politik uang, bahwasanya bukan cuma di dunia kita dapat, di akhirat juga pasti kita dapat. Mungkin itu dari saya. Tabur tua. Iya. Ya, apa yang kamu tabur, maka itu akan kamu tuai di masa yang akan datang. Oke, mungkin seperti itu. Apa yang kamu tabur maka akan direbut oleh orang lain itu. Iya. Nah, itu Parah itu, Pak. Itu yang bahaya itu. Itu yang bahaya. Kita yang menabur tapi ternyata orang lain karena punya kuasa duit atau kuasa tertentu, akhirnya dia yang menuai, padahal kita semua yang menabur. Itu saya kira menarik juga. Saya Pak Ketua, kira-kira harapannya tentang demokrasi kita dalam momentum kemerdekaan ini seperti apa? Ya, begini. Harapan saya, kita semua itu dalam demokrasi ini, tentu dengan ulang tahun Indonesia ke-80 tahun, ini kan cukup panjang, sudah beberapa zaman yang kita lewati melihat demokrasi. Harapan kami adalah, harapan saya sendiri pribadi untuk melihat demokrasi ke depan adalah bagaimana semua pelajaran-pelajaran yang telah kita lalui itu kita mampu ingat dan tidak akan mengulang yang kedua kalinya lagi. Harapan besar menuju Indonesia emas nantinya 2045 itu akan terwujud ketika hal-hal atau sesuatu yang tidak fundamental dalam hidup kita mampu kita urai dengan baik. Bicara panjang dalam proses demokrasi sampai bicara terkait politik uang, metode-metode yang
KPU, kita sebagai KPU telah lakukan, mulai dari pencegahan sampai pendidikan pemilih, itu kan bukan hanya tugas KPU sebenarnya, butuh peran serta masyarakat yang banyak. Oleh karena itu di momentum demokrasi ini, mari kita mulai kembali belajar dan mewarnai demokrasi dan kemerdekaan kita ini menuju yang lebih baik ke depan. Semoga harapan-harapan ini bisa juga diamini oleh seluruh teman pemilih yang menyaksikan podcast ini tentunya, dan karena tentu kita butuh Harus refleksi diamini. panjang. Tentu kita karena ini butuh refleksi panjang. Ini refleksi panjang demokrasi kita yang kira-kira di umur Indonesia yang 80 tahun ini. Saya ke Kak Sri, harapannya dalam momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun ini, khususnya dalam sesuai dengan tema kita, Merdeka dalam Memilih ini. Saya silakan. Ya, tadi banyak diskusi ya. Kalau kita bicara tentang merdeka dalam memilih, ya tentu harapan saya ke depannya kita semua bisa merdeka dalam memilih. Tidak ada lagi orang yang ketakutan, orang yang bingung, Apalagi dapat intimidasi ya. intimidasi dalam memilih. Oh, ini cuma satu. Bagaimana kita merdeka dalam menentukan Hak pilih. pilihan kita. Asik. Itu Dalam segala hal. dalam segala hal Ya, sebenarnya. jadi sebenarnya Jadi kalau memilih- kita bicara tentang merdeka, ya karena ini momennya momen kemerdekaan, kita merdeka dari semuanya. Iya. Kita bisa menentukan ya, kita merdeka atas diri kita sendiri. Nah, itu yang paling penting. Iya, mestinya seperti itu. Bahwa merdeka itu adalah kita bebas berdasarkan hati nurani kita. Iya. Dalam semua hal. Ya, jadi bukan hanya dalam momen pemilihan sebenarnya, tapi dalam kehidupan kita lah saya kira. Nah, ini penting untuk anak-anak muda ini, bahwa hidup itu pilihan, sehingga Betul. penting kita untuk ketika mengambil pilihan-pilihan Penting itu, kita memerdekakan diri sendiri. ya penting kita untuk memerdekakan diri sendiri. Iya, mari kita merdekakan diri kita sendiri. Iya. Saya ke Kak Hambali, harapannya gimana Kak Hambali? Merdeka dalam memilih, kalau saya soal harga diri dan martabat kemanusiaan kita. Jadi tidak ada sebenarnya kompromi di situ terkait merdeka dalam memilih. Tidak boleh lagi kita berkompromi tentang intervensi, tentang pemaksaan kehendak atas orang lain, tentang sesuatu yang menyebabkan kita tidak bisa memilih sesuatu yang dikehendaki oleh kesadaran kritis kita. Jadi disinilah tanggung jawab kemanusiaan kita sebagai orang berpengetahuan. Saya kira demikian. Asik. Iya. Sedikit Iya. Kata sebelum terakhir. kita, Closing statement kan? Sebentar. intinya adalah ketika menuju ulang tahun Indonesia yang ke-80 nanti inilah, saya berharap bahwa niat baik saya tidak cukup, Betul. butuh kerja-kerja yang baik juga, dan butuh komitmen seluruh pihak dalam elemen masyarakat ini. Itu yang saya mau sampaikan. Semoga kita bisa mewarnai, kita bisa berkontribusi. Semoga apa yang kita harapkan dapat diwujudkan dalam kedepannya. Ya. Jadi memang penting lah, kata kunci itu komitmen. Ya. Komitmen jadi bukan hanya kata-kata, tapi juga kerja-kerja, dan juga sekali lagi kerja-kerja tanpa komitmen itu akan menjadi bias. Karena komitmen dengan komitmen kami itu beda. Ya, betul itu. Jangan sampai kemudian kita komitmen, tapi ternyata komitmennya hanya Komat komat kami. Nah, ini problem ini ya. Jangan sampai kemudian, ini menjadi menarik saya kira ya. Saya kira menarik ini teman pemilih. Jadi komitmen itu bukan hanya kata-kata, tapi juga memang ada di dalam diri kita sebenarnya. Dan harus diimplementasikan. Iya, harus dilakukan. Harus dilakukan, bukan hanya konsep, tapi juga ada implikasinya atau ada aktualisasinya. Ya. Ada closing statement dari teman-teman. Ada yang memberikan closing statement terkait obrolan kita pada hari ini. Kalau saya sih simpel aja, closing statement aja. Ya sudah, tutup aja ini. Ya, saya kira ini yang menarik ya. Saya kira menarik diskusi kita ini. Kita misalnya kalau kita mau diskusi panjang Oke, tentang closing ini. statement masih ada. Oh ya, silakan. Terima kasih karena dikasih closing statement. Mungkin ada peribahasa yang saya mau sampaikan sama teman-teman pemilih. Ya. Kalau pantun nanti gak
gampang itu. Ini berbahasa mendalam maknanya. Semoga masyarakat di sana yang mendengarkan bisa memaknai hal tersebut. Ada kata-kata yang saya mau sampaikan untuk teman pemilih. Sebagai closing statement ya. Sebagai closing statement, semoga kalimat ini bisa mewarnai cakrawala kita. Oke? Kalimatnya seperti ini. Jangan buang hari ini dengan mengkhawatirkan hari esok. Gunung pun terasa datar apabila kita sampai pada puncaknya. Salam Gunung Rinjani. Maksudnya adalah bahwasanya jangan pernah menyerah, maju terus, proses demokrasi akan merdeka memilih. Makasih. Oke, saya kira ini menarik. Pak Ketua ada mau menyampaikan closing statement? Saya tidak. Merdeka itu adalah hal paling fundamental dalam hidup kita. Asik. Jadi semua diawali dengan diri sendiri. Sama tadi yang saya coba mengutip apa yang dibilang Bu Sri kembali, bahwa merdeka itu harus pada posisi diri kita sendiri dulu. Kembali ke diri ya. Iya. Tidak mungkin kita bisa memerdekakan suatu kalau kita sendiri belum merdeka pada Betul. hidup. Saya sepakat. Jadi merdeka itu, jangan bicara merdeka kalau diri kita sendiri belum merdeka. Belum merasa merdeka. Belum merasa merdeka. Oke. Kalau kita bicara soal merdeka ya semuanya. Artinya itu perasaan kita nyaman. Asik. Nah, betul. Iya. Kalau kita nyaman dalam melakukan sesuatu, kita merdeka. Kan begitu poinnya. Ketika kita nyaman, bebas, ketika kita nyaman, kita bebas melakukan sesuatu, kita merdeka. Kita tidak Nyaman, takut bebas. dan tidak takut. Ya, betul. Itu yang sebenarnya. Dengan tidak melupakan bahwa kita terbatas oleh hak dan kewajiban. Asik. Itu harus digarisbawahi. Nah, jadi Bahwa bebas bukan kebablasan. ya bebas tapi tetap ada rambu-rambunya. Tidak merugikan orang, Ya, betul. Tidak merugikan diri tidak sendiri. mengambil hak orang lain. Kebebasan Tidak kita tentu merugikan. ada batas, Ada. ada yang membatasi. Ya, karena kan merdeka itu kan sederhananya kan tetap punya aturan. Merdeka bukan berarti bebasnya, tapi tetap harus ada ruang-ruang yang tidak kita langgar. Apakah itu Ya paling tidak kita menghargai orang. Iya, tidak Kita merugikan menghargai orang dia. lain, bahkan juga tidak merugikan diri kita sendiri sebenarnya. Iya, kalau kita berikan diri itu bukan merdeka. Ya, merdeka namanya. pasti. Saya kira ini diskusi obrolan kita pada hari ini, saya kira menarik, teman pemilih, sahabat KPU Kota Makassar. Saya kira ini sangat menarik. Jadi kami sih sebenarnya masih ingin berdiskusi, tapi saya kira bisa nanti kita lanjutkan di ruang-ruang berikutnya, di waktu-waktu yang lain. Semoga apa yang kita diskusikan ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi renungan ataupun menjadi refleksi bagi kita semua, khususnya di momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 80 tahun ini. Teman pemilih, sahabat KPU Kota Makassar, kami cukupkan ngosdek hari ini, ngobrol seputar demokrasi hari ini. Semoga kita semua tetap diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita benar-benar bisa melihat Indonesia emas 2045 nanti ya. Semoga kita bisa memetik atau melihat hasilnya. Mudah-mudahan kita umur panjang lah sampai ya 20 tahun yang akan datang lagi ya. Kita diberikan kita umur panjang dan tentu harapan terbesar kita, adik-adik kita, pemilih-pemilih pemula ataupun adik-adik yang belum jadi pemilih itu bisa meneruskan apa yang dimaksud dengan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Saya kira itu. Jadi sekali lagi terima kasih teman pemilih sudah menyaksikan ngosdek pada hari ini, ngobrol seputar demokrasi di podcast KPU Kota Makassar pada hari ini. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe akun atau channel YouTube KPU Kota Makassar, beserta jangan juga lupa follow akun-akun media sosial yang ada di bawah ini ya, ada semuanya di bawah ini ya. Teman-teman bisa follow untuk mendapatkan informasi-informasi terkini atau terbaru dari KPU Kota Makassar. Sekian ngosdek hari ini, ngobrol seputar demokrasi hari ini. Terima kasih teman pemilih atas partisipasinya. Sampai jumpa lagi di ngosdek berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi.